Bagaimana cara menasihati ikhwan yang suka mengkafirkan penguasa dikarenakan berhukum dengan hukum taghut? Mereka berdalil dengan surah An-Nisa ayat 60, apabila seorang yang mengakui adanya pluralisme maka bisa langsung dikafirkan. Mengkafirkan ma'asyiral muslimin bukanlah pekerjaan mudah. Kata para ulama, al-khata'u fil i'dzar khairun minal khata'i fil ikfar. Salah dalam menyampaikan uzur, menerima uzur seseorang itu lebih baik daripada salah dalam mengkafirkan seseorang. Mengkafirkan itu adalah pekerjaan berat, harus berlandaskan kepada kenyataan yang nyata daripada kekufuran, dan harus berlandaskan kepada dalil-dalil yang kuat dan kokoh dalam pengkafiran, dan harus setelah menegakkan hujjah dan menjawab seluruh bantahan. Tidak sembarangan orang bisa dikafirkan. Adapun orang yang mengkafirkan dengan dosa dan maksiat, ini bukanlah akidah Ahlussunnah, ini adalah akidah Khawarij. Orang berbuat maksiat lalu dikafirkan. Orang berbuat maksiat lalu dikafirkan. Hal ini bukanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Di zaman para sahabat ada aja penguasa-penguasa zalim yang melakukan maksiat. Tak seorang pun sahabat yang mengkafirkan. Bahkan sebagian penguasa-penguasa zalim itu membunuh sahabat. Sahabat Nabi yang dia bunuh. Sahabat pun tidak mengkafirkan. Khawarij mengkafirkan para sahabat dan membunuh sebagian sahabat. Para sahabat pun tidak mengkafirkan Khawarij. Mereka menasihati, mereka memerangi, akan tapi mengkafirkan tidak. Sehingga Ali bin Abi Thalib berkata, ikhwanuna baghaw alaina. Saudara-saudara kita menzolimi kita dan melampaui batas kepada kita. Maka mengkafirkan adalah pekerjaan berat, bukan pekerjaan mudah. Ya, harus ada syarat-syarat, dan antum bisa lihat dalam kitab-kitab para ulama tentang masalah takfir. Dan aksi kita yang selalu mengkafirkan orang karena dosa dan maksiat adalah bukan jalan yang sahih, bukan jalan yang benar, dan maksiat bukanlah kufur. Orang bisa saja berbuat maksiat namun dia tidak terjerumus ke dalam kekafiran sampai dia menyatakan kehalalan hukum taghut dan menyatakan bahwa hukum taghut lebih mulia, lebih hebat daripada hukum Allah dan Rasulnya. Dan mereka meyakini hukum Allah dan Rasulnya harus dicampakkan, tidak beres lagi, tidak sesuai dengan zaman. Orang-orang seperti ini itu harus disampaikan kepadanya hujjah, disegakkan kepadanya argumentasi syariat, kemudian dibantah seluruh syubhat yang ada di kepalanya, dan dia tidak sanggup untuk mempertegakkan hujahnya, untuk menegakkan hujahnya, dan tidak sanggup untuk melawan hujah-hujah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Setelah itu dia masih berani untuk melakukan hal yang sama. Anda yang telah menasihati boleh untuk mengatakan ini kafir sudah. Dan itu tidak mudah, butuh orang-orang yang mengerti syariat. Oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib menyuruh dan mengizinkan Abdullah bin Abbas untuk menasihati Khawarij, Abdullah bin Abbas yang dipilih, bukan sembarangan orang. Sekali lagi, mengkafirkan pemerintah bukanlah akidah Ahlussunnah, dan mengkafirkan orang yang berbuat dosa dan maksiat bukanlah akidah Ahlussunnah, dan itu akidah adalah akidahnya Khawarij, dan Khawarij itu diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.